Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan Al-Quran sebagai sumber utama ajaran Islam. Sebelumnya, izin kami memperkenalkan diri. Nama saya Naida Zaskia dengan NIM 16056252009. Nama saya Prayoga Esa Tamianto dengan NIM 1602625010. Perkenalkan, nama saya M. Nafis Mobilah dengan NIM 160262517. Perkenalkan, nama saya Faisal Akbar Arhab dengan NIM 16056250074. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zulil Minur Razri dengan NIM 16026250008. Yang pertama ada pengertian Al-Quran dan studi Al-Quran. Yang pertama, Al-Quran adalah kitab suci umat Islam. Yang kedua, wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, disampaikan melalui malaikat Jibril alaihissalam, berisi petunjuk hidup bagi manusia. Studi Al-Quran adalah kajian untuk memahami isi dan makna dalam Al-Quran. Al-Quran merupakan kitab suci yang menjadi dasar ajaran dalam agama Islam. Kitab ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril alaihissalam sebagai wahyu yang berisi berbagai ajaran tentang keimanan, ibadah, dan kehidupan manusia. Sementara itu, studi Al-Quran adalah upaya mempelajari Al-Quran secara lebih mendalam, baik dari segi isi, makna, maupun pesan yang terkandung di dalamnya. Melalui studi ini, umat Islam dapat memahami ajaran Al-Quran dengan lebih baik sehingga dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, lalu selanjutnya yaitu kedudukan atau fungsi Al-Quran. Nah, yang pertama ini ada sumber utama ajaran Islam. Al-Quran adalah dasar utama dalam agama Islam yang berisi ajaran tentang keimanan, ibadah, dan aturan hidup bagi umat Islam. Nah, lalu yang kedua ada pedoman hukum dan akhlak dalam kehidupan. Nah, yaitu menentukan hukum halal atau haram serta mengajarkan akhlak atau perilaku yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang ketiga ada petunjuk hidup atau hidayah bagi manusia. Al-Quran memberikan petunjuk agar manusia dapat menjalani hidup dengan benar, selamat dunia dan di akhirat. Lalu yang terakhir ada pembeda antara yang benar dan yang salah atau Al-Furqan, yaitu berfungsi sebagai pembeda untuk mengetahui mana perbuatan yang benar dan mana perbuatan yang salah menurut ajaran Islam. Untuk yang ketiga adalah sejarah dan kegunaan fungsi Al-Quran. Al-Quran dimulai sejak masa Nabi Muhammad SAW ketika menyampaikan dan menjelaskan waktu. Al-Quran di zaman Nabi ini disampaikan melalui lisan, dihafal, dan ditulis di berbagai media secara terpisah. Fokus utama adalah pemahaman ayat dan pengalaman langsung di bawah bimbingan Nabi. Nah, setelah itu dilanjutkan oleh para sahabat. Pada masa Abu Bakar, Al-Quran dikumpulkan dalam satu mushaf karena banyaknya penghafal yang gugur. Sedangkan pada masa Utsman dilakukan pembukuan standar untuk menghindari perbedaan bacaan. Pada abad kedua, Al-Quran dibukukan bersamaan dengan hadis. Sedangkan pada abad ketiga dan seterusnya, studi Al-Quran berdiri sendiri, dipelopori ulama yang membukukan ilmu-ilmu spesifik seperti Asbabun Nuzul, Nasikh Mansukh, dan Makki Madani. Untuk kegunaan studi Al-Quran antara lain, yang pertama adalah bertujuan untuk memahami kandungan dan makna Al-Quran, memahami petunjuk Allah, membantu menggali makna, pesan, dan
petunjuk dalam Al-Quran secara komprehensif agar dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, ada penafsiran yang benar, menyediakan perangkat ilmu untuk memahami ayat secara akurat. Yang ketiga, mengetahui konteks sejarah, membantu memahami konteks sosial politik di balik turunnya ayat sehingga ajaran Islam dapat diterapkan secara relevan. Yang ketiga ada membantu umat Islam mengamalkan ajaran dalam kehidupan hari-hari. Yang keempat ada menyikap kemujizatan baik dari segi sastra bahasa, ilmu pengetahuan, dan konsistensi. Dan yang terakhir ada dasar hukum Islam, membantu para ulama dan mengkaji dalam melakukan penyimpulan hukum-hukum syariat. Studi Al-Quran sangat penting bagi mahasiswa dan pengaji keislaman untuk membekali kemampuan dalam berinteraksi dengan wahyu secara benar dan akademis. Selanjutnya, poin yang keempat yaitu adalah Al-Quran sebagai mukjizat dan hidayah bagi peradaban Islam. Yang pertama, mukjizat terbesar yang diberikan Allah kepada Muhammad SAW. Yang kedua, memiliki keindahan dan kemukjizatan bahasa dan yang tidak dapat ditandingi manusia. Yang ketiga, menjadi petunjuk hidayah bagi kehidupan manusia. Yang keempat, membimbing manusia menuju peradaban yang berakhlak mulia dan berilmu. Mengapa Al-Quran bisa menjadi sebagai mukjizat dan hidayah bagi peradaban Islam? Al-Quran merupakan mukjizat terbesar yang diberikan Allah kepada Muhammad. Mukjizat ini berbeda dari mukjizat para nabi sebelumnya karena bersifat abadi dan dapat dipelajari sepanjang zaman. Ada beberapa aspek kemukjizatan Al-Quran antara lain keindahan bahasa dan sastra. Struktur bahasa Arab dalam Al-Quran sangat tinggi dan tidak dapat ditandingi oleh karya sastra manusia. Yang kedua, kandungan ilmu pengetahuan. Jadi memuat berbagai petunjuk tentang alam, manusia, dan kehidupan yang kemudian dipelajari dalam berbagai bidang ilmu. Yang ketiga, konsistensi isi. Walaupun diturunkan secara bertahap selama sekitar 23 tahun, isi Al-Quran tetap konsisten tanpa pertentangan. Poin yang kedua yaitu adalah Al-Quran sebagai hidayah. Selain sebagai mukjizat, Al-Quran juga berfungsi sebagai hidayah atau petunjuk hidup bagi manusia. Bentuk hidayah yang diberikan Al-Quran meliputi yang pertama ada hidayah akidah, menjelaskan tentang keimanan kepada Allah, para nabi, kitab-kitab, malaikat, hari akhir, dan takdir. Yang kedua, hidayah ibadah, yang memberikan pedoman tentang tata cara beribadah seperti sholat, puasa, zakat, dan haji. Yang ketiga ada hidayah akhlak yang mengajarkan nilai moral seperti kejujuran, keadilan, kesabaran, dan kasih sayang. Yang keempat ada hidayah sosial, mengatur kehidupan masyarakat termasuk hukum, ekonomi, dan hubungan antar manusia. Poin yang ketiga yaitu adalah peran Al-Quran dalam peradaban Islam. Sebagai mukjizat dan sumber hidayah, Al-Quran memiliki pengaruh besar dalam perkembangan peradaban Islam. Antara lain, mendorong perkembangan ilmu pengetahuan. Karena banyak ilmuwan Muslim terinspirasi oleh Al-Quran untuk mempelajari alam dan ilmu pengetahuan. Membentuk sistem nilai dan moral. Nilai keadilan, persaudaraan, dan kemanusiaan dalam Al-Quran menjadi dasar kehidupan masyarakat Islam. Menjadi sumber hukum dan etika. Al-Quran menjadi dasar pembentukan hukum Islam dan pedoman perilaku sosial. Membentuk budaya dan peradaban, seni, pendidikan, sistem pemerintahan, dan budaya dalam peradaban Islam banyak dipengaruhi oleh nilai-nilai Al-Quran. Selanjutnya, pada poin kelima, Al-Quran dan perkembangan ilmu pengetahuan modern. Poin Ya. pertama, mendorong manusia untuk berpikir, belajar, dan meneliti. Poin kedua, menjadi inspirasi dalam perkembangan ilmu pengetahuan. 3. Banyak ayat yang menjelaskan tentang alam semesta dan ciptaan Allah. Yang keempat, menunjukkan bahwa Islam pendukung ilmu pengetahuan. Berikut penjelasannya adalah Al-Quran
dan pengembangan ilmu pengetahuan modern. Al-Quran merupakan kitab suci umat Islam yang tidak hanya berisi ajaran tentang ibadah, akhlak, dan hukum, tetapi juga memberikan banyak dorongan pada manusia untuk berpikir, belajar, dan meneliti. Dalam berbagai ayatnya, Al-Quran mengajak manusia untuk menggunakan akal dan memperhatikan alam semesta sebagai bukti kebesaran Allah. Di dalam Al-Quran, terdapat banyak ayat yang membahas tentang fenomena alam, seperti penciptaan langit dan bumi, pergantian siang dan malam, peredaran matahari dan bulan, turunnya hujan, serta penciptaan manusia. Semua itu menunjukkan bahwa alam semesta memiliki keteraturan dan hukum yang dapat dipelajari oleh manusia melalui ilmu pengetahuan. Sebagai salah satu contoh yang terdapat dalam surah Al-Alaq ayat 1-5 yang memerintahkan manusia untuk membaca dan belajar. Perintah ini menunjukkan bahwa menuntut ilmu merupakan sebagian penting dalam ajaran Islam. Selain itu dalam surah Ali Imran ayat 190 juga dijelaskan bahwa penciptaan langit dan bumi merupakan tanda bagi seorang yang berpikir. Karena adanya dorongan tersebut dan meneliti, Al-Quran sering menjadi inspirasi bagi para ilmuwan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Pada masa kejayaan peradaban Islam, banyak ilmuwan Islam yang berhasil memberikan kontribusi besar dari berbagai bidang ilmu. Contohnya, ada Ibnu Sina yang terkenal dalam bidang kedokteran, Al-Khawarizmi dalam bidang ilmu matematika, dan Al-Biruni dalam bidang astronomi dan geografi. Penemuan dan penelitian mereka menjadi dasar bagi perkembangan ilmu pengetahuan modern yang digunakan hingga saat ini. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Al-Quran memiliki peran penting dalam mendorong perkembangan ilmu pengetahuan. Islam memandang ilmu sebagai sesuatu yang sangat penting karena melalui ilmu manusia dapat memahami alam semesta, meningkatkan kualitas hidup, dan memperkuat keimanan pada Allah. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Baik, sekian presentasi dari kelompok 3. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Udah kan ya? Ya, udah.